Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di Ahmad Faisal Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian-bagian lingkaran di matematika kelas 6. Nah, adapun bagian-bagian lingkaran yang akan saya bahas di matematika kelas 6 ini ada 8 bagian ya. Pertama titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Jadi bagian lingkaran pada materi kelas 6 itu ada 8. Nah, yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang berada di tengah-tengah lingkaran. Oke, saya akan tampilkan gambar lingkarannya. Nah, ini adalah sebuah lingkaran. Nah, titik pusatnya itu ada di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan titik yang ada di tengah lingkaran. Nah, ini merupakan titik pusat. Ya, berada di tengah-tengah. Kalau misalkan titiknya ada di pinggir, berarti dia bukan titik pusat ya. Titik pusat itu namanya pusat, berarti ada di tengah-tengah ya. Nah, ini merupakan titik pusat. Angka titik pusat ini akan kita beri simbol O ya. Jadi titik pusatnya adalah titik O. Seperti itu ya. Mudah kan kalau titik pusat. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua adalah diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, kalian perhatikan garis berwarna kuning ini maksud dari menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, saya akan memberi titik A pada ujung yang atas garis kuning dan titik B pada ujung garis kuning lingkaran ya. Nah, menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, dua titik itu ya titik A sama B ya. Dan melalui titik pusat. Nah, jadi garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat itu disebut diameter. Jadi diameternya adalah garis AB. Ya, jadi dua titik itu maksudnya adalah ya titik pada lingkaran yang sudah saya beri titik A dan titik B. Atau kalian tarik garis di tempat lain seperti yang kalian lihat pada garis merah. Nah, ujung garisnya ya, ujung garis merahnya ini akan kita beri simbol C dan titik D. Maka diameternya adalah garis CD atau garis DC, boleh ya, terserah. Atau kalian mau tarik garis warna biru yang kalian lihat ya, garis horizontal ya. Ini kalian beri titik misalkan M sama N di kedua ujung garisnya. Maka diameternya adalah garis MN. Atau kalian mau tarik garis yang lainnya ya, seperti garis hijau yang kalian lihat atau garis pink ya, seperti yang kalian lihat. Nah, ini semua garis-garis ya yang kalian lihat pada tampilan di video ini merupakan garis diameter ya. Tinggal kalian beri titik saja di kedua ujung garisnya ya. Nah, ini untuk menandakan bahwa garis tersebut merupakan garis diameter. Oke, yang bagian berikutnya yang ketiga adalah jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Atau jari-jari ini biasanya disebut dengan setengah dari garis diameter ya. Jadi garisnya itu setengah dari garis diameter. Nah, kalian perhatikan garis biru ya. Garis biru itu dari titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, ujung garis yang berwarna merah ya, yang sampai ke lengkungan lingkaran itu akan kita beri titik A. Jadi titik pusatnya O dan titik pada lingkarannya itu A ya. Jadi garis jari-jarinya adalah garis OA ya, atau garis AO ya. Atau kalian mau tarik garis ke bawah ya, seperti garis kuning yang kalian lihat dari titik pusat ke
titik pada lingkaran. Anggap saja titik pada lingkaran, garis ujung kuningnya ini kita beri simbol B atau titik B. Jadi jari-jarinya adalah garis OB atau garis BO. Jangan sampai salah menulis jari-jarinya itu adalah garis AB. Salah ya, kalau garis AB itu merupakan garis diameter karena lurus sampai menghubungkan dua titik pada lingkaran ya. Tapi kalau jari-jari hanya menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran ya. Atau kalian mau tarik garis berikutnya yang kalian lihat berwarna orange, yaitu kita beri nama C, titik C. Jadi garis jari-jarinya adalah garis OC atau garis CO. Atau garis berwarna merah, ya, kalian beri titik D di ujung garisnya, maka jari-jarinya adalah garis OD. Atau garis yang berwarna hijau, kalian boleh tarik kemana saja asalkan itu dari titik pusat dan garisnya setengah, maka itu disebut dengan jari-jari ya, seperti warna krem dan yang lainnya. Ini terserah ya, garisnya mau kemana aja asalkan berawal dari titik pusat dan menghubungkan ke titik pada lingkaran. Nah, ini titik garis-garis jari-jarinya yang bisa kalian lihat ya, sesuai dengan warna-warna yang berlainan. Tinggal kalian beri titik saja di setiap ujung garisnya. Oke, bagian yang keempat adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, di sini kalian perhatikan titik merah ya, yang satu dan titik berikutnya ya. Jadi ada dua titik ya kan, di situ sudah jelas ya, menghubungkan dua titik sembarang. Nah, titik yang pertama kita akan beri titik A dan yang kedua kita beri titik B. Tadi kan keterangannya garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik. Nah, titiknya ini kita tentukan dulu ya. Kita sudah menentukan dua titiknya, yaitu dan sudah kita beri simbol A dan B. Artinya di sini ada dua titik ya yang menghubungkan. Nah, kita hubungkan dengan garis warna orange ya. Jadi titik A dan B ya, garis orange merupakan busur ya, karena sudah terlihat lengkungan ya. Busur itu garis lengkung. A dan B, garis lengkung AB merupakan busur ya. Jadi kalian bisa menentukan busurnya. Busurnya adalah ya, di sini ada dua busur ya. Pertama busur kecil. Busur kecil itu garis lengkung yang berwarna orange, itu garis lengkung AB ya, garis lengkung AB. Jadi itu busur AB, tapi busur yang kecil. Adapun busur besarnya itu garis lengkung yang saya tandai berwarna biru. Nah, itu garis lengkungnya ya, berwarna biru ya, busur yang besar. Nah, sama saja busur kecil ataupun busur besar ini sama penamaannya ya, itu busur besar AB, sama saja ya. Artinya yang penting bentuknya itu bentuk garis lengkung kalau busur ya. Berikutnya bagian yang kelima adalah tali busur. Nah, tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Nah, kita lihat nih, garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Kalian perhatikan garis berwarna merah. Di situ ada garis lurus ya, yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Nah, ini disebut dengan tali busur ya. Perbedaan tali busur dengan diameter ya. Kalau diameter itu garis lurus yang melewati titik pusat ya, melewati titik pusatnya. Tapi kalau tali busur itu garis lurus tapi tidak melewati titik pusat. Itu perbedaannya ya. Walaupun sama-sama garis lurus ya yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran, tapi kalau tidak melewati titik pusat maka itu disebut dengan tali busur. Anggap saja garis yang berwarna merah ini, kedua ujungnya akan saya beri titik A dan B. Berarti tali busurnya adalah garis AB.
ya. Atau kalian boleh tarik garis kemana saja, ya, kemana saja, asalkan tidak melewati titik pusat, itu disebut dengan tali busur. Seperti yang kalian lihat, garis berwarna pink, ya. Kalian beri kedua ujungnya, ya, kedua ujung garisnya dengan titik C ataupun titik D atau simbol lainnya, ya. Maka garis pink yang kedua ujungnya C dan D, maka tali busurnya adalah garis CD. Kemudian kalian tarik garis seperti garis warna orange, ya, ataupun warna biru, terserah kemana saja garis lurusnya, asalkan tidak melewati titik pusatnya, maka itu disebut dengan tali busur, ya. Seperti yang kalian lihat garis berwarna merah, pink, orange ataupun biru, itu semuanya merupakan tali busur, ya, karena garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung tapi tidak melewati titik pusat. Bagian yang berikutnya yang keenam adalah juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, di sini juring kalau tidak ada dua jari-jari ataupun sebuah busur, maka bukan disebut juring. Kita lihat dulu juring seperti apa. Nah, ini jari-jari. Nah, garis hitam yang kalian lihat itu merupakan dua jari-jari. Kita akan beri titik setiap ujung jari-jarinya, yaitu yang pertama titik C dan yang kedua titik B. Jadi ada dua jari-jari, yang pertama jari-jari OC, yang kedua jari-jari OB, dan busurnya, ya, busur kecil yang CB. Nah, ini namanya busur kecilnya CB, busur besarnya yang besar, ya, yang berwarna putih. Nah, yang namanya daerah, ya, kalau kalian nggak paham, nah kalian perhatikan, nih daerah, ya, saya akan beri warna, yaitu berwarna putih, ya. Nah, yang saya beri warna putih ini merupakan daerah yang diarsir atau yang diberi warna, yang dibatasi oleh dua jari-jari dan lingkaran busur, ya. Itu disebut dengan juring. Jadi juringnya itu yang kita arsir, ya. Ini juringnya adalah juring kecil, ya. Juringnya adalah juring kecil, yaitu juring daerah BOC atau COB. Nah, juring besarnya yaitu daerah yang berwarna hijau, ya. Kalian bisa lihat yang saya tandai dengan tanda panah. Nah, itu disebut dengan juring besarnya, ya. Sama, juring besarnya itu daerah BOC atau COB, ya. Bedanya hanya luas daerahnya saja. Kalau berwarna putih, ya, daerah BOC yang berwarna putih itu luas daerahnya lebih kecil ketimbang juring besarnya yang berwarna hijau, ya. Bisa dipahami, ya, juring. Kemudian yang ketujuh adalah tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, tadi busur udah kalian pahami kan pengertiannya dan juga tali busur. Nah, sekarang perhatikan. Ini garis biru yang kalian lihat merupakan tali busur, ya. Sedangkan kita beri nama dulu, ya. Nah, ini busurnya yang berwarna pink, ini busurnya, ya. Kita beri titik di ujung garis birunya, yaitu C dan D. Nah, jadi kalau ditanyakan tali busurnya adalah tali busur CD. Kalau ditanyakan busurnya, ya busur CD, ya. Baik busur kecil maupun busur yang besar. Nah, tembereng adalah daerah. Yang namanya daerah itu biasanya suatu wilayah, ya, luas. Biasanya ditanyakan luasnya. Di sini akan saya beri warna, ya. Warna kuning. Jadi yang warna kuning ini merupakan tembereng, jadi daerah dalam lingkaran. Nah, maka temberengnya adalah ada dua, ya. Temberengnya ada dua. Yang pertama adalah tembereng kecil yang berwarna orange, ya. Maka temberengnya adalah daerah CD atau DC. Adapun tembereng besarnya yaitu sama, daerah
CD atau DC, yaitu yang berwarna hijau yang saya tandai dengan garis panah itu merupakan tembereng besarnya ya. Artinya baik tembereng kecil maupun tembereng besar ya, perbedaannya hanya di luasnya saja ya. Jika yang kecil maka luasnya lebih kecil ketimbang yang lebih besar. Jadi tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ya, seperti yang kalian lihat. Busurnya CD, tali busurnya CD juga, ya garis CD maksudnya. Maka temberengnya yaitu yang diberi warna orange ataupun warna hijaunya. Kemudian yang terakhir adalah bagian lingkaran itu apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus. Nah, kalian perhatikan. Ini tali busur ya, garis berwarna biru itu tali busur. Kita beri titik setiap ujungnya yaitu C ataupun D, terserah A atau B boleh. Kemudian tali busurnya itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke tali busurnya. Nah, seperti yang kalian lihat, garis warna merah itu menghubungkan titik pusat dengan tali busur, yaitu garis CD-nya. Nah, di ujung garis berwarna merah kita beri titik F. Jadi apotemanya adalah garis OF ya. Itu disebut dengan apotema. Jadi yang menghubungkan ya, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur dan garisnya tersebut adalah garis tegak lurus. Atau apotema yang lainnya seperti yang kalian lihat pada video ya, garis yang berwarna pink dengan titik OM ya, titik OM, maka apotemanya adalah garis OM atau garis MO. Itu disebut dengan apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut merupakan garis tegak lurus ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.